Prof, ini ada pertanyaan lanjutan nih Prof ya, tentang buronan-buronan korupsi ya. Baru-baru ini saya dengar ada ratifikasi tentang ekstradisi dari negeri Singapura, negara Singapura. Nah, terus kita sudut ke belakang, ada juga dulu petinggi Partai Demokrat Nasaruddin, ya, dia juga buron, kasusnya korupsi, lari ke Kolombia. Nah, itu polisi Indonesia bisa menangkap. Nah, di sini jadi ada dua perbandingan nih, Prof, yang terkait dengan ekstradisi dan tanpa ekstradisi di lintas negara. Mohon pencerahannya, Prof. Baik Pak Yulianto, ini pelajaran 1 semester tentang hukum internasional. Hukum internasional. Khususnya menggunakan perjanjian ekstradisi Ya. atau non extradition treaty. Yes. Dua kasus berbeda. Ya. Pak Nasaruddin itu dulu diambil oleh seorang polisi Ya. dari Mabes Polri ya untuk mengejar Nasaruddin yang sedang mengajukan dalam proses mengajukan asylum seeker, political asylum seeker. Jadi mengajukan suaka politik kepada presiden di Kolombia. Oh begitu, Prof. Proses itu dilakukan oleh lawyernya dan Indonesia sangat cepat geraknya ya, terutama Mabes Polri dengan mengirim seorang jenderal ya muda. Saya masih ingat namanya itu Brigjen Anas Yusuf ketika itu ya. Yes. Beliau mengejar Nasaruddin atas perintah dan sebelumnya telah memberikan red notice Interpol dari kedua negara. Dan alhamdulillah kita itu hubungan bilateralnya dengan Kolombia sangat baik. Dan kita belum terpikir untuk punya perjanjian ekstradisi dengan negara yang jauh di wilayah Amerika Latin kan. Begitu, Prof. Namun karena dengan kejadian tersebut, Indonesia kemudian memiliki inisiatif untuk segera mengambil Nasaruddin tarik pulang sebelum mendapatkan suaka dari pemerintah Kolombia. Jadi ini benar-benar hubungan politik yang sangat baik antara kedua negara, sehingga dengan surat resmi dari pemerintah Indonesia dan yang memberikan kuasa kepada Pak Anas itu untuk membawa pulang Nasaruddin dalam keadaan tidak ada perjanjian. Begitu. Tidak semua negara bisa seperti ini. Karena negara pasti ingin ada dasar hukumnya, ada treaty-nya, ada provisional arrangement kayak pemulangan Mary Jane dan sebagainya ke Filipina itu. Itu ada practical arrangement karena hubungan timbal balik yang begitu baik. Makanya hubungan baik dengan negara lain itu sangat penting dalam hal suatu saat kedua negara saling membutuhkan. Yes. Dan kali ini itu investasi yang baik dari pemerintah Kolombia kepada Indonesia. Dan Indonesia menyampaikan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kolombia. Nah, dalam kasus Thanos ya, dia adalah buron untuk persoalan IKTP di Indonesia. Dan dia berada di Singapura. Kebetulan kita sudah memiliki perjanjian ekstradisi. Sebagai latar belakang Pak Yulianto ya, perjanjian ekstradisi ini dibicarakan Indonesia dengan Singapura sejak tahun 2005. Terus 2006, 2007. Pantesan banyak yang lolos, Prof. Ketika itu 2007 itu kebetulan saya sebagai Dirjen Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri ya. Dan pada tahun 2007 itu Presiden SBY menandatangani perjanjian ekstradisi ya dengan Lee Hsien Loong di Tampak Siring di Bali. Ya. Tetapi karena Singapura meminta perjanjian ekstradisi ini dihubungkan juga dengan perjanjian pertahanan, defense cooperation, sehingga dijadikan satu, ditandatangani bareng. Nah, karena situasi politik ketika itu dan DPR memberikan kritik dan tanggapan nggak seimbang antara defense cooperation dengan treaty agreement. Bagaimana caranya ini jangan diratifikasi dulu. Akhirnya ada revisi undang-undang revisi tentang
Treaty on Defense Cooperation karena dia ada wilayah yang harus dijadikan latihan oleh beberapa teman-temannya Singapura di wilayah Indonesia. Ya. Nah, ini kan nggak seimbang. Jadi Defense Cooperation itu menguntungkan Singapura, tetapi Extradition Treaty menguntungkan kita. Karena situasi politik ketika itu akhirnya perjanjian ekstradisi itu ditunda, nggak diratifikasi oleh DPR sejak 2007. Lama Prof ya? Lama sekali. Akhirnya pada tahun 2022 Presiden Jokowi mengambil inisiatif bertemu dengan Perdana Menteri Singapura di Bintan, di dekat Batam. Perjanjian itu dihidupkan kembali dengan beberapa revisi, antara lain memasukkan unsur-unsur kejahatan pidana yang termasuk 31 unsur tindak macam-macam tidak pidana ya. Crime-nya itu maksudnya criminal crime-nya itu yang mana? Diatur 31. Satu diantaranya adalah tentang korupsi. Nah, Thanos kena di kasus korupsi salah satu kasus korupsi. Tapi banyak lagi kejahatan pidana yang bisa diekstradisikan antara kedua negara ya. Jadi ini perjanjian ini panjang lebar isinya itu. Persyaratan, kemudian yang paling hebat itu adalah bahwa perjanjian ini berlaku mundur. Sejak 2022 berlaku surut 18 tahun mundur agar supaya kita bisa memiliki rooms and time untuk juga menginclude para buronan dari kasus-kasus bank yang dulu termasuk BLBI misalnya. Jadi kita mundurkan. Waktu saya berunding 2007 dulu, kita mundurkannya 10 tahun. Tapi ketika 2022 dimundurkan menjadi 18 tahun. Dan dengan beberapa revisi akhirnya Singapura setuju dan kita kemudian meratifikasi perjanjian ini pada bulan Maret 2024. Sejak itu berlaku. Dan sejak itu kita tukar menukar instrumen ratification, masing-masing parlemen yang meratifikasi menyetujui, dan sejak exchange of note, sejak pertukaran piagam ratifikasi mulai berlaku yaitu Maret 2024. Jadi Thanos ada di Singapura itu ya memang nasibnya dia. Kita pas memiliki perjanjian yang sedang berlaku, dan di situ ada pasal 2 kriteria supaya bisa diekstradisi, ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dilengkapi di pasal 6 misalnya ya. Karena ini perjanjian ini ada mungkin hampir 15 halaman ya, agak panjang. Jadi harus dibaca detail Pak Yulianto bagaimana caranya supaya Thanos ini bisa kembali ke Indonesia, dan sekarang sedang menjalani masa tahanan 45 hari. Jadi kalau 45 hari ini kita diberi waktu 45 hari untuk mengurus semua persyaratan, alat bukti, putusan pengadilan, dokumen-dokumen lain, keterangan dari Kejaksaan Agung, surat keterangan dari Menkumham dan sebagainya. Dan semua surat menyurat itu harus dilakukan melalui yang namanya diplomatic channel. Jalur diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri. Banyak juga syaratnya Prof. Dan kedua kedutaan Singapura di Indonesia dan kedutaan Indonesia di Singapura. Ini prosesnya 45 hari, mudah-mudahan cukup waktunya. Dan nanti Singapura kemudian akan memeriksa semua dokumen, memang benar ini orang yang dicari, orang Indonesia, dan ini adalah yang pernah menjadi buronan dari ini kasus perdana nih Prof. Kasus perdana dalam pelaksanaan perjanjian setelah ratifikasi di 2024. Nah selanjutnya kalau dengan demikian kalau ada buronan-buronan lain setelah Thanos ini udah nggak ada kompromi lagi atau negosiasi lagi dong Prof ya? Sudah nggak ada negosiasi, karena negosiasi persyaratan untuk meminta ekstradisi itu dari disepakati di pasal 6 daripada perjanjian itu. Siap Prof. Jenisnya apa aja? Ya terorisme, ya narkoba, ya kejahatan membunuh orang, macam-macam. 31 jenis. Tindak pidana korupsi hanya salah satu jenis saja. Jadi itu perundingannya luar biasa, dan ini satu achievement ya bagi para perunding Indonesia dan Singapura, sehingga kita memiliki perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Singapura juga bisa ngejar buronan dia di Indonesia. Gitu ya. Tapi mungkin lebih banyak kita. Iyalah. Timbal balik, tapi kita akan lebih banyak memberi manfaat banyak bagi kepentingan nasional Indonesia. Terima kasih Prof. Ini keren banget nih. Keren. Ini ada perbandingan ya antara
dua negara, yang satu Kolombia tanpa adanya ada ratifikasi perjanjian. ekstradisi, tanpa perjanjian. Yang Dan satu adalah satu dengan lagi pemerintah Singapura yang jelas melalui sudah perjanjian ada ekstradisi yang sangat komprehensif. komprehensif. Jenis-jenisnya, persyaratannya ada tertulis semuanya. Mantap, Kita Prof. tunggu proses ini dan Thanos akan segera kembali ke Indonesia. Itulah pencerahan dari Prof. Dr. Edi Pratomo, pakar hukum internasional. Terima kasih, Prof. Thank you, Thank terima you. kasih luar biasa Luar Pak biasa. Yudanto. Keep in touch.